Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang suatu peristiwa ya. Tetapi dari peristiwa itu dimaknai lebih dalam oleh Yesus menjadi sebuah pernyataan yang mengantar orang kepada suatu pemahaman akan Yesus atau akan kehendak Allah yang setidaknya menjadi dasar dalam tindakan pendengarnya pada waktu itu. Jadi peristiwa itu dimulai dengan ibu dan saudara Yesus ya. Waktu itu Yesus mungkin sedang mengajar. Jadi mereka datang. Tapi karena ada banyak orang di situ ya, maka ya indikasi Yesus sedang mengajar. Mereka pun menyuruh seseorang untuk memanggil Yesus. Nah, orang itu pun menyampaikan kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Yesus mungkin kebanyakan kita ya sebagai anak ya, meskipun di tengah kesibukan yang kita lakukan atau pekerjaan kita, ketika orang tua kita datang berkunjung, apalagi ibu dan saudara-saudara, pasti kita akan meninggalkan pekerjaan kita itu, lalu kita pergi menemui ibu kita atau saudara-saudara kita. Sebab kita punya alasan manusiawi bahwa mereka itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita atau orang yang kita cintai. Kita akan beranjak dari tempat kita dan pergi menemui ibu dan saudara kita yang datang. Itu kita sebagai manusia ya, dalam posisi sebagai anak. Tetapi di sini Yesus, dia tidak langsung pergi ya. Tetapi Yesus tarik pengalaman itu menjadi sebuah inti pengajarannya ya, tentang apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang dianggap ibunya dan yang dianggap saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Di situ Yesus mengambil pengalaman itu menjadi sebuah ajarannya dengan mengatakan atau mulainya dengan sebuah pertanyaannya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Nah itu dalam posisi mengajar ya. Lalu kemudian ia melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah saudaraku, inilah ibuku." Lalu Yesus menambahkan, dan ini yang perlu digaris tebal ya, bold, diberi bold oleh Yesus ya. "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Apakah di sini Yesus serentak kemudian menolak kedatangan ibunya
atau menolak kedatangan saudara-saudaranya karena mereka mungkin dianggap atau Yesus mungkin tidak membutuhkan kehadiran mereka? Jawabannya bukan seperti itu atau tidak ya. Tidak seperti itu ya. Yesus tidak pernah menolak ibunya, ya, tidak menolak saudara-saudaranya. Bagi Yesus itu ya sama seperti kita manusia. Ibu itu adalah sumber cinta yang nyata ya. Atau mungkin ya kita katakan bahwa perwakilan Allah yang sungguh, Allah yang mencintai kita ya. Jadi lewat ibu kita ya. Nah di situ Yesus benarnya sedang mengatakan ya, kehadiran Maria itu, ibunya sendiri, sudah sungguh melakukan kehendak Allah itu. Kita tahu Bunda Maria ya. Jadi di awal, bahkan sebelum peristiwa inkarnasi itu mulai ya, Maria itu sudah setia kepada Allah. Setia pada firman-Nya ya, dalam kitab hukum Taurat. Dia setia kepada perintah Allah itu. Dan kedekatannya dengan Allah ya sungguh begitu dalam. Waktu malaikat Gabriel memberitakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan, meskipun di sini dia tidak mengerti peristiwa itu, karena imannya yang begitu teguh kepada Allah, yang tentunya juga dia melakukan kehendak Allah, dia pun menerima tugas itu dan melakukannya dalam kehidupan. Dia mengandung 9 bulan dan melahirkan Yesus. Jadi di situ ya jelas sekali bahwa Yesus sedang memuji ibunya sendiri, sedang memperkenalkan kesetiaan melakukan kehendak Allah dari seorang ibu, yaitu Maria yang datang itu. Lalu kemudian di sini menepis pandangan ya bahwa Yesus tidak mau menerima ibunya ya. Ya mungkin karena mengganggu, dia sedang mengajar atau apa ya, bukan seperti itu. Tapi di situ sedang menunjukkan kepada para pendengar bahwa ibuku sudah melakukan hal itu. Tidak mungkin seorang atau tidak mungkin Yesus mengajarkan tentang ibu yang melakukan kehendak Allah kalau seandainya ibunya tidak melakukan hal itu. Tetapi karena latar belakang ibunya yang melakukan hal itu, maka dia pun berani untuk mengatakan hal itu. Ya. Dia adalah ibuku. Barang siapa melakukan kehendak Bapakku, kehendak Allah, dialah ibuku. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, demikian pun ya, atau poin pesan yang mungkin kita dapatkan dari sini adalah benar yang dikatakan Yesus. Bahwa kalau kita mengakui diri sebagai saudara Yesus, ya, tentu di balik pernyataan itu ya, ada aktivitas penting yang dilakukan, yaitu melakukan kehendak Allah. Itu dasarnya. Kita berani untuk menyebutkan kita ini saudara Tuhan. Atau Yesus itu menobatkan kata saudara itu, baik kita sebagai perempuan maupun laki-laki ya. Karena kita sejalan dengan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Semua manusia yang melakukan kehendak Allah adalah saudara Yesus, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kita yang dibaptis ini sebenarnya juga ya poin sangat penting juga untuk kita. Kita telah dibaptis dan dipersatukan dengan Kristus sendiri, menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi anggota gereja. Untuk menjadi pertanyaan bagi kita ya, apakah kita sungguh-sungguh mengalami persatuan dengan Kristus itu dengan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi anggota gereja yang setia? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah itu ya, hidup menggereja ya, terlibat dalam lingkungan-lingkungan, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja? Apakah kita sudah melakukan semuanya itu? Atau lebih jauh, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, di tempat kita bekerja, di tengah keluarga dan masyarakat? Jadi ini memang sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Jadi landasannya adalah pernyataan Tuhan sendiri ya. Kamu adalah saudaraku, laki-laki dan perempuan, dan kamu adalah ibuku, kalau kamu melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman saya, teman-teman semua, sahabat-sahabat, dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga. Amin.